Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Risma Agustina. Saya mahasiswa Universitas Asahan dengan NIM 22031199 dari kelas 1D Manajemen. Tujuan saya di sini adalah ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya tentang piranti kohesi dan koherensi. Dalam presentasi saya kali ini, saya akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian piranti kohesi, pengertian piranti koherensi, aspek gramatikal, dan aspek leksikal. Dan untuk mempersingkat waktu saja, saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kohesi. Kohesi atau kepaduan wacana ialah keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana, sehingga terciptalah pengertian yang koheren. Kohesi mengacu pada aspek bentuk atau aspek bahasa dan wacana yang terdiri dari kalimat-kalimat. Kohesi atau kepaduan wacana banyak melibatkan aspek gramatikal dan aspek leksikal, sehingga penanda yang digunakan untuk mencapai kepaduan sebuah wacana juga meliputi kedua aspek tersebut. Masuk pembahasan yang kedua, yaitu pengertian koherensi. Koherensi merupakan pengantar secara rapi kenyataan atau gagasan, fakta, dan ide meliputi satu ungkayan yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dihubungkan. Ada beberapa penanda koherensi yang digunakan dalam penelitian. Di antaranya, 1. Penambahan atau adiptif. Penanda koherensi yang bersifat adiptif atau penambahan antara lain dan juga selanjutnya lagi pula serta. Yang kedua, rentetan atau seri. Penanda koherensi yang bersifat seri atau rentetan ialah pertama, kedua, berikutnya, kemudian selanjutnya, akhirnya. Yang ketiga, keseluruhan kesebagian, yaitu pembicaraan atau penulisan yang dimulai dari keseluruhan baru kemudian beralih atau memperkenalkan bagian-bagiannya. Yang keempat, kelas keanggota. Yang dimaksud penanda koherensi ini ialah dengan menyebutkan bagian yang umum ke bagian-bagian yang lebih khusus. 5. Penekanan, yaitu yang dimaksud penanda koherensi ini ialah kata atau frasa yang memberikan penekanan terhadap kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Yang keenam, perbandingan atau koperasi. Penanda koherensi ini ialah sama halnya, hal serupa, hal yang sama, seperti, tidak seperti, dan lain-lain. Yang ketujuh, pertentangan atau kontras. Penanda koherensi ini ialah dapat berupa tapi, tetapi, meskipun, sebaliknya, namun, walaupun, dan namun kemudian. Yang kedelapan, hasil atau simpulan. Yang dimaksud koherensi ini ialah kata atau frasa yang mengacu pada simpulan. Yang kesembilan, contoh atau misal. Penanda koherensi ini dapat berupa antara lain, umpamanya, misalnya, contohnya. Yang kesepuluh, kesejajaran atau paralel. Yang kesebelas, tempat atau lokasi. Penanda koherensi ini antara lain di sini, di situ, di rumah, dan lain-lain. Yang ke-12, waktu atau kala. Penanda koherensi ini di antara lain mula-mula, semula itu, tidak lama, kemudian, ketika itu. Pembahasan yang ketiga yaitu aspek gramatikal. Aspek gramatikal ini meliputi beberapa wacana, yaitu 1. Pronomina, disebut juga kata ganti. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti terdiri dari kata ganti diri, kata ganti petunjuk, kata ganti empunya, kata ganti penanya, kata ganti penghubung, dan kata ganti tak tentu. Yang kedua, substitusi, merupakan hubungan gramatikal lebih bersifat hubungan kata dan makna. Yang ketiga, elipsis, yaitu penindaian kata atau satuan lain yang wujudnya asalnya dapat diramal dari konteks luar bahasa.
Yang keempat, konjungsi. Dinamakan konjungsi untuk menggunakan kata dengan kata, prasa dengan prasa, klausal dengan klausal, atau paragraf dengan paragraf. Konjungsi dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi konjungsi adversatif, konjungsi klausal, konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, konjungsi temporal. Pembahasan yang terakhir yaitu aspek leksikal. Aspek leksikal dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, repetisi atau pengulangan. Repetisi atau pengulangan adalah pengulangan satuan lingual atau bunyi, suku kata, kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Yang kedua, sinonim. Sinonim dapat diartikan sebagai nama lain untuk sebuah benda atau hal yang sama, atau ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan ungkapan lainnya. Yang ketiga, antonim atau lawan kata. Antonim dapat diartikan sebagai nama lain untuk benda atau hal yang lain atau satuan lingual yang maknanya berlawanan. Yang ketiga, kolokasi atau sanding kata. Kolokasi adalah asosiasi tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Yang kelima, hiponimi atau hubungan atas bawah. Hiponimi dapat diartikan sebagai satuan bahasa atau kata, frasa, kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna satuan lingual yang mencakupi beberapa unsur atau satuan lingual yang berhiponim ini disebut hipernim atau superordinat. Yang keenam, hetonimia. Hetonimia adalah sebuah gaya bahasa yang memakai suatu kata untuk mengungkapkan kata lainnya karena memiliki hubungan yang erat. Inilah hasil presentasi saya, dan saya minta maaf jika saya ada kesalahan kata dalam menyebutkan atau mempresentasikan hasil saya ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.